Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Dan tentunya hari ini juga kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa bersuka cita. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sehingga apapun yang menjadi firman Tuhan nanti yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah merasa takut? Ya, banyak ya. Kakak juga pernah loh. Dulu juga pernah merasa takut. Yang pernah merasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Ya ampun, gimana ya? Mau melakukannya atau tidak ya? Aduh, kalau saya lakukan juga nanti seperti begini. Aduh, nggak jadi deh. Nah, pernah nggak adik-adik merasakan hal yang kayak gitu? Khawatir atau merasa ya udahlah, menyerah aja, tidak mau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14. Ayo kita baca sama-sama ya adik-adik. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada seorang tokoh yaitu namanya Gideon. Nah, dia ini adalah orang Israel adik-adik. Nah, kenapa saat itu apa yang terjadi? Rupanya bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka menyembah patung sehingga Tuhan pun tidak menolong mereka di saat orang Midian itu melawan mereka. Mereka kalah dan mereka sangat takut. Bangsa Israel sangat takut adik-adik. Orang Midian melawan mereka selama 7 tahun dan mereka bersembunyi, dan di sana mereka sangat penuh dengan ketakutan adik-adik ya. Nah, dan di saat itu seorang bapak bernama Gideon sedang ada di bawah pohon, dan di saat itu juga datanglah seorang malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya? Bahwa dia harus menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kalau saat itu adik-adik, Gideon bilang, aduh, saya kan masih muda, nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, gimana saya mau melawan orang Midian ya, yang sangat kuat. Sedangkan mereka sudah ketakutan saat itu adik-adik. Nah, saat itu juga malaikat berkata bahwa Tuhan menyertai Gideon. Nah, apa yang terjadi adik-adik kalau kita baca sampai habis ayat ini adik-adik? Nah, apa yang terjadi? Gideon percaya dengan perkataan malaikat dan dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Sehingga mereka nantinya menang adik-adik. Nah, kenapa? Karena Tuhan menyertai Gideon yang menjadi pahlawan perang saat itu. Nah, adik-adik, apa pesan firman Tuhan untuk kita hari ini? Yang pertama adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi. Contohnya,
waduh saya merasakan takut, mungkin takut saat ujian. Nah, mungkin juga banyak ya adik-adik ya yang kita takutin. Mungkin kita masih kecil, ah saya kan tidak takut, ada mama papa, ada siapa yang bisa melindungi kita. Tapi mungkin kita pernah takut ya adik-adik ya. Mungkin kita takut dimarahin, takut untuk berbuat yang baik. Kenapa? Mungkin nanti teman-teman menjauhi kita gitu ya. Nah, apalagi adik-adik, Tuhan mengenal semua orang. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Gideon Tuhan pilih karena dia tahu adik-adik bahwa Gideon itu mampu. Maka kita sekarang juga walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan akan pakai kita adik-adik. Ya, Tuhan akan pakai kita untuk melakukan kebenaran, untuk juga menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga apa? Tuhan membuat kita berani dan tidak takut. Seperti Gideon. Ya, apa kata malaikat? Tuhan menyertai dia sehingga tidak takut lagi. Jadi apapun yang kita lakukan, kita jangan takut ya adik-adik ya. Kita harus berani. Terlebih, pesan yang keempat mengatakan bahwa mari kita melakukan perintah Tuhan. Melakukan kebenaran. Kita harus berani. Gak usah takut. Kan Tuhan sudah berfirman akan menyertai kita. Sama seperti Gideon ya adik-adik ya. Jangan bilang aku kan masih kecil. Aku kan lemah. Aku kan tidak sanggup kayak gitu. Jadi untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran harus berani, tidak takut lagi ya. Karena judul cerita kita juga mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya adik-adik ya. Jadi judul cerita kita hari ini yaitu Tuhan menyertai dan menyelamatkan umatnya. Siapakah umatnya? Kita adik-adik ya. Di sepanjang kehidupan kita Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi gak usah sedih-sedih, gak usah putus asa. Harus tetap berani karena Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Bahan cerita kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14 dan judul cerita kita Tuhan menyertai dan menyelamatkan umatnya. Ayat hafalan kita Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Kita baca ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bahkan saat ini Engkau ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani. Anak-anak yang percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada, pasti akan menyelamatkan kami dalam keadaan apapun. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Berikan kami juga keberanian di dalam melakukan perintah Tuhan. Bahkan keraguan kami, rasa takut kami dihilangkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Shalom.